Tapi tak mungkin belah dia kan? Oh, tak mungkin. Nah, belah ini belah dia kan? Polisi selidiki penyebab kapal tanker di Batam terbakar yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia. Kluivert gagal bawa timnas ke Piala Dunia. Presiden Prabowo minta evaluasi menyeluruh. Di saat yang sama, nama Shin Tae-yong kembali mengemuka. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa nyatakan realisasi program MBG baru mencapai 23% dari 71 triliun rupiah dana yang dianggarkan. Salam jumpa saudara, hari ini 15 Oktober 2025. Anda sedang bersama kami dalam Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Tifal Solesa. Dan saya masih Targian, kita langsung ke berita pertama. Saudara, 6 rumah di Cengkareng, Jakarta Barat rusak akibat ledakan tabung gas 20 kg. Pemilik rumah terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik ledakan hebat yang menghancurkan sejumlah rumah di Jalan Taman Palem Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan dipicu akibat tabung gas 12 kg yang diduga mengalami kebocoran. Pasca ledakan, puing-puing bangunan terlihat berserakan hingga ke jalan. Menurut tetangga korban, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 pagi tadi saat pemilik rumah yang merupakan seorang lansia diduga menyalakan kompor yang memicu ledakan. Tiba-tiba ledakan terjadi, korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Pertamina. Ke peristiwa lain, saudara, sebuah mobil jenis sedan mengalami kecelakaan tunggal. Mobil terbakar usai menabrak pohon di Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan ini memicu pengemudi dan satu penumpang tewas. Seorang penumpang lainnya terluka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Diduga pengemudi mobil menyetir dengan kecepatan tinggi serta dalam pengaruh minuman keras. Saat mengevakuasi para korban, polisi meminta bantuan tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Sebelum kecelakaan, ketiga korban mengunjungi tempat hiburan malam. Usai dievakuasi, 2 korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Jalan Panjang Wargo, kita langsung ke kantor pemadaman. Ternyata di situ ada 3 korban. 1 korban ditolong oleh warga, posisinya sekarang hidup, patah tulang dibawa ke rumah sakit Sutomo. Untuk korban yang lain ada 2, laki dan perempuan itu telah meninggal dunia. Bangunan 2 lantai yang dijadikan mes karyawan di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Rabu siang ludes terbakar.
Api tiba-tiba muncul dari kamar di bagian lantai atas. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membakar bangunan. Ya, kan udah. Salah seorang karyawan mengetahui adanya kebakaran dari pengguna jalan yang melintas di warungnya. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari atas, Pak. Dari atas. Kan orang lewat yang naik motor gitu. Kebakaran gitu. Terus aku bilang, apaan kebakaran? Tak lihat dari sana ternyata api sudah menyambar. Itu kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Listrik atau apa, Bu? Mungkin listrik. Dihuni oleh berapa orang, Bu, di situ, Bu? Yang dari sini, orang. Yang di atas? Yang di atas saya. Peristiwa lain datang dari Pulau Sumatera. Kapal tanker MT Federal 2 yang tengah menjalani perbaikan terbakar. 10 pekerja meninggal dunia dan 21 lainnya terluka. Yang kedua kali, Federal. Tapi tak mungkin nyebelah dia kan? Oh, tidak mungkin. Video amatir ini menunjukkan kepulan asap dari kapal tanker MT Federal 2 yang terbakar saat dalam perbaikan di galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia di Batu Aji Batam, Kepulauan Riau. Yang kedua kali, Federal. Kebakaran terjadi pada Rabu sekitar pukul 4 dini hari dan kebakaran ini bukan pertama kali. Sebelumnya kebakaran pernah terjadi 24 Juni lalu saat kapal yang sama sedang dalam perbaikan. Sebanyak 9 pekerja menjadi korban dengan 4 diantaranya meninggal dunia. Kebakaran kapal mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 21 lainnya terluka. Korban luka dibawa ke 4 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Mutiara Aini, Rumah Sakit Geraha Hermin, Rumah Sakit Elizabeth, dan RSUD Lubung Fatimah. Dari 21 korban luka, 4 orang mengalami luka berat dirawat di Rumah Sakit Mutiara Aini, sementara 10 korban meninggal dibawa ke RS Bayangkara Polda Kepri. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimpo Dwi Lambang Wijaya bilang, kebakaran terjadi pada Rabu dini hari pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Api sudah dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Sementara itu korban luka sudah dirawat di 4 rumah sakit berbeda. Ini muncul pukul 04.15 kurang lebih waktu Indonesia bagian Barat. Dan api sudah dapat dipadamkan kurang lebih pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang dimana kami tidak lama setelah itu mendapatkan informasi pada saat masih dilaksanakannya proses evakuasi oleh pihak safety dari perusahaan PT ASL. Baik, jadi kalau misalnya untuk api munculnya dari mana, kita pastinya harus bertanya kepada saksi-saksi yang sedang berada di lokasi terjadinya kebakaran tersebut, dan para korban yang mengalami luka-luka yang masih sadar bisa diajak komunikasi pun belum bisa kita mintai keterangan karena kondisi yang masih belum memungkinkan. 21 orang terluka dan hingga kini masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Kita tinjau penanganan terbaru pasca kebakaran lewat laporan jurnalis Kompas TV Ricky Ramadoni langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Bantu kami untuk mengetahui kondisi para korban sampai dengan saat ini, Ricky, dan sudahkah diketahui penyebab kebakaran kapal ini? Ya, Tipal, untuk saat ini kondisi para korban yang dirawat di 4 rumah sakit ini masih dalam mendapatkan perawatan intensif dari pihak medis rumah sakit itu sendiri, Tipal. Banyaknya luka bakar yang diderita oleh para korban mengakibatkan korban harus dilakukan penginapan beberapa hari untuk dilakukan penyembuhan itu, Tipal. Ya, sedangkan untuk para korban yang meninggal ada 10 orang ini
Sudah berapa korban yang meninggal ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan rencananya akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara itu, Tifal. Ya, Tifal. Oke, sementara untuk penanganan kasus ini dari pihak Polda Kepri atau mungkin dari kepolisian sektor terkait, sejauh mana pengusutannya untuk mengetahui penyebab kebakaran itu? Ya, Tipal, untuk penyebab terjadinya kebakaran di kapal tanker hingga meledak ini, tadi kita sempat melakukan sesi wawancara kepada Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Saprudin, mengatakan untuk penyidikannya lebih lanjut ini, pihak Polresta Barelang yang wewenangnya, pihak Kapolda akan memerintahkan Kapolresta Barelang untuk melakukan penyidikan, baik itu dari penyebab kejadiannya, datu juga apakah ada unsur kelalaian. Nantinya pihak Polresta Barelang akan memanggil baik dari pihak manajemen perusahaan, lalu pihak subkon kontraktor itu sendiri, dan juga pekerja yang sempat selamat atas insiden itu dan lainnya. Untuk saat ini kita belum mengetahui hasil penyidikan itu, namun pihak Polresta Barelang sudah melakukan penyidikan terlebih dulu, penyidikan awal penyebabnya. Apakah itu dari arus pendek las yang dilakukan oleh para pekerja di kapal tanker itu, atau ada hal lainnya, Tifal? Sehingga butuh penegasan lagi dari pihak Kapolda, apakah sudah bisa dipastikan soal penyebabnya ini mirip dengan kejadian yang pernah terjadi di bulan Juni lalu? Kalau kita tanya tadi, pihak Kapolda tidak menjelaskan secara rinci itu kepastian, namun dari insiden berapa bulan yang lalu itu hampir mirip, yaitu di sebuah tangki minyak yang dilakukan oleh sebuah pekerja itu pengelasan, perbaikin yang ada di tangki minyak, Pak. Baik, Riki Ramadhani melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih. Saudara, satu lain di Kompas Petang, Kluivert gagal bawa timnas ke Piala Dunia. Presiden Prabowo minta evaluasi menyeluruh. Di saat yang sama, nama Sintayong kembali mengemuka. Kami segera kembali, usai jeda. Saudara, Arab Saudi sukses melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026. The Green Falcons memastikannya usai menahan Irak 0-0 di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sebelumnya Arab Saudi mengalahkan Indonesia 3-2. Di klasemen akhir grup B, perolehan poin dan selisih gol Arab Saudi sama persis dengan Irak. Namun, Arab Saudi berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol, yakni 3-1 milik Irak. Sementara Irak harus menjalani babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, nasib pelatih timnas Patrick Kluivert ditentukan pada rapat Exco PSSI. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengatakan PSSI tunggu laporan manajer sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Menurutnya, rapat Exco akan dilakukan setelah Sumarji menyerahkan laporan perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zainuddin Amali memastikan lanjut atau tidak Kluivert sebagai pelatih timnas akan ditentukan dari hasil rapat Exco. Kita mengambil keputusan dalam rapat Exco itu adalah laporan Ketua BTN sekaligus manajer tim. Kita tunggu keseluruhan perjalanan, kan Pak Marji ini ikut dari sejak babak-babak masih STY kan? 2023. Iya, itu. Jadi nggak sepotong-sepotong kita, nggak spot gitu loh. Keseluruhan. Saya tadi udah ingatkan Pak Marji persiapkan, jadi begitu diundang untuk memberikan laporan ya Pak Marji harus menyampaikan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan permintaan maaf itu disampaikan Erick dalam rapat terbatas setelah Prabowo kembali dari Mesir. Di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus memohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia
2026 itu. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos, tetapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Pasca kegagalan di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Patrick Kluivert tidak ikut pulang ke Indonesia bersama para pemain. Manajer Timnas Sumarji menyebut Patrick Kluivert dan staf pelatih langsung pulang ke Belanda setelah kekalahan dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pak, ada staf pelatih yang ikut pulang ke Indonesia nggak? Staf pelatih yang... Nggak ada, semuanya kembali ke Belanda. Kini muncul desakan agar Patrick Kluivert dan stafnya segera diganti. Salah satunya disuarakan penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade. Menurutnya tidak ada masalah jika PSSI memanggil kembali Sintayong. Dia mencontohkan keputusan Arab Saudi yang memanggil lagi pelatih Hervé Renard. Kalau saya, tidak ada salahnya kalau kita bawa kembali Coach Sintayong untuk kembali ke Indonesia. Dalam dunia sepak bola CLBK itu biasa. Anda lihat pelatih Arab Saudi yang mengalahkan kita di round 4 kemarin, itu adalah pelatih yang sudah pernah dipecat oleh Arab Saudi, lalu ditarik kembali menjadi pelatih Arab Saudi dan mengalahkan kita di round 4 kemarin. Jadi dalam dunia sepak bola, CLBK itu hal yang wajar dan lumrah. Publik menunggu evaluasi dan keputusan terkait pelatih dan masa depan Timnas. Perbaikan perlu dilakukan untuk memperbaiki penampilan skuad Garuda di laga-laga berikutnya. Tim Liputan Kompas TV. Ya, kegagalan menuju Piala Dunia 2026 membuat kursi pelatih Timnas yang saat ini diduduki Patrick Kluivert memanas. Kini muncul nama-nama yang disebut-sebut cocok menggantikan Kluivert. Nama Sintayong masih menyisakan kenangan bagi supporter Timnas. Pelatih asal Korsel ini pernah menangani skuad Garuda dari 2020 sampai 2025. Nama lainnya adalah Jesus Casas. Dia pernah melatih Irak dari 2022 sampai 2025. Casas sukses mempersembahkan gelar Piala Teluk 2023. Ada juga nama Timur Kapadze. Dia dipercaya memimpin Uzbekistan di 4 laga sisa di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya dari 4 pertandingan itu, Uzbekistan 2 kali menang dan 2 kali imbang, sekaligus lolos Piala Dunia 2026 pada 6 Oktober 2025. Dia turun pangkat menjadi asisten pelatih mendampingi Fabio Cannavaro. Nasib Patrick Kluivert masih jadi tanda tanya usai gagal bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Rapat evaluasi PSSI bersama jajaran Exco akan menentukan apakah Patrick Kluivert dipecat atau dipertahankan jadi juru taktik Timnas Indonesia. Bagaimana mekanisme pergantian pelatih dan siapa yang cocok menggantikan Kluivert? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola Gita Suwondo dan komika sekaligus mantan pemain sepak bola Oki Rengga. Selamat petang Bung Gita, selamat petang Bung Oki. Selamat petang. Selamat petang. Ya, ini pura-pura bahagia doang kayaknya ya wajahnya ya. Sudah pasti. Oke, gini, kalau kita bikin catatan setidaknya ada beberapa dosa Kluivert. Terakhir mungkin yang paling bikin publik kecewa ketika kita gagal menuju Piala Dunia. Lalu kemudian muncullah tagar begitu ramai di media sosial, masyarakat meminta pergantian kapten kita, pergantian pelatih di Timnas. Saya langsung ke Bung Gita dulu. Bagaimana sebenarnya mekanisme pergantian pelatih Timnas? Apa yang bisa dilakukan? Berapa lama waktunya? Sebenarnya kalau mau cepat ya cepat saja ya. Kalau kita bicara kemarin kan Sintayong tahun 2024 dianggap gagal di AFF 2024 walaupun tidak dengan skuad yang memadai saat itu, toh pada saat dia ingin dipecat ya dipecat aja. Jadi masih tetap tergantung dengan rapat Exco dan rapat federasi bagaimana memutuskannya. Kemudian kalau kita bicara keseluruhannya kan sebenarnya kenapa masyarakat marah itu adalah janji Kluivert pada saat dia datang di bulan Januari. Ya. Dia bilang dia akan menyuguhkan kemenangan, dia akan bermain cantik. Sekarang dua-duanya tuh nggak dapat. Dia nggak main cantik, dia juga nggak mencatat kemenangan. Itu artinya dia mencatat kemenangan 2 kali lawan Bahrain, lawan Cina dengan tidak bermain cantik. Itu diterima oleh rakyat bahwa ada perbaikan pada saat setelah kalah dari Australia. Tapi kemudian
beberapa pertandingan, bahkan pertandingan persahabatan melawan Lebanon kan dia tidak memainkan game plan-nya dia mentok, tidak cetak gol, tidak shot on target. Jadi ini tadi janji-janji dia yang tidak tercapai, ini membuat masyarakat kemudian mengatakan walaupun federasi sudah bilang targetnya adalah 2030, tapi masyarakat bukan cuma sekedar target, janjinya dan sampai mana janji ini akan berjalan. Karena kalau menurut saya Kluivert itu tidak punya game plan B kalau pas saat game plan A-nya berantakan. Ini yang terjadi dalam beberapa pertandingan dia. 4 kali dia kalah, 3 diantaranya dengan formasi yang salah. Hanya melawan Irak formasi yang benar ya memang kita kalah karena ada faktor luck dan segala macam lainnya. Memang dia kalah karena tidak menjalankan game plan-nya. Jadi menurut Anda sebenarnya evaluasi terhadap Kluivert ini terlalu lama dilakukan? Ya harusnya ya nggak terlalu lama ya, harus ada rapat exco dalam waktu cepat. Kabarnya kan masih tertunda dengan ada kesibukan dari Pak Erik, kesibukan keluarganya. Tapi setelah itu harus ada tindakan, setidaknya ada rapat exco, ada rapat evaluasi, dan dengan tidak datangnya Kluivert dan pasukannya ke sini itu sudah tanda tanya besar. Kenapa dia tidak datang untuk diminta evaluasi? Karena setelah kita kalah dari China di away, itu Sintayong datang untuk ada evaluasi dari exco saat itu. Dia datang, dia dengan gentle berhadapan dengan exco untuk untuk diminta evaluasinya. Ini tidak terjadi dengan Kluivert. Dia menghindar, entah dia takut, entah dia tidak mau berhadapan atau bagaimanapun, saya juga nggak tahu. Jadi menurut Anda Kluivert lebih baik dipecat saja? Yes, iya. Oke, baik. Saya ke Bung Oki. Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana sih kinerja dari Kluivert? Saya coba kita lihat ya, dari awal Kluivert tampaknya sejak awal pun dia menjadi pemimpin di Timnas sudah banyak kritikan. Pada masa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dia juga dianggap telah melakukan kesalahan begitu karena menyusun pendekatan taktik yang kurang pas. Kemudian kita lihat kemarin yang bikin masyarakat juga agak marah, penentuan starting 11 melawan Arab Saudi sehingga kita kalah tumbang 2-3 dari Green Falcons. Lalu kemudian kita gagal melenggang ke Piala Dunia. Anda marah sama Kluivert di bagian yang mana? Di bagian pemilihan dia sebagai pelatih dari awal saya udah marah sebenarnya. Anda marah ke Erick Thohir? Sudah pasti, karena semua federasi, semua pengamat sepak bola bilang sepak bola kita itu butuh proses, kita butuh proses yang panjang. Sepak bola itu bukan kayak sulap yang bisa dibalikan, membalikan telapak tangan gitu-gitu. Kita semua tahu, ketika Sintayong dikasih berproses, kita lihat ada progresnya di sepak bola kita. Kita semua bahagia dengan peluang-peluang dengan prestasi yang dikasih Sintayong ke kita. Namun di tengah kompetisi yang lagi krusial, terjadi pergantian pelatih. Kemarin saya sempat bilang ini adalah hal yang tidak baik untuk sebuah tim sepak bola. Karena tetap butuh adaptasi dan proses. Tapi apapun itu, ketika Patrick Kluivert datang, aku tetap memberikan dukungan, berharap semoga apa ilmu yang dia punya bisa diterapkan di timnas Indonesia. Ternyata setelah kita lihat sampai pertandingan terakhir, kita semua harus sadar bahwasannya dia tidak punya ilmu untuk menanganin sepak bola kita. Harus kita akuin, dia nggak punya ilmu. Dia pelatih yang tidak punya ilmu. Mungkin segala macam taktiknya itu dikasih dari Alex Pastor atau Dani Lanzat. Tapi kalau untuk seorang Patrick Kluivert, dia benar-benar seorang pelatih yang tidak punya ilmu untuk menanganin sebuah timnas sepak bola negara itu kayak, kenapa kalau kita gagal dengan Sintayong, kita jauh lebih ikhlas ketimbang kita gagal dengan Patrick saat ini. Jadi menurut Anda Kluivert lebih baik dipecat saja dari rapat nanti di Exco? Sudah pasti, kenapa kita mempertahankan pelatih yang nggak ada ilmunya? Meskipun catatannya 3 kali menang, sekali imbang, 4 kali tumbang. Ini ya, catatan itu bukan catatan yang baik. Kecuali dia datang di semua pertandingan. Kalau misalnya lawan Jepang kita kalah, tapi kita punya kualitas main yang bagus, mau segala macam. Kita sebagai penikmat, pecinta sepak bola juga pasti, ada perkembangan nih di permainan timnas Indonesia. Enggak ada perkembangan, malah makin berantakan. Kalau seandainya 2-3 tahun lagi dipegang Patrick, mungkin ada perubahannya. Tapi kita udah nggak butuh itu, kan kita kemarin dijanjikan targetnya lolos Piala Dunia. Kalau memang kita sepakat diganti, jadi siapa kira-kira yang cocok untuk menggantikan Kluivert, Bung Kita? Saya, sebenarnya susah juga ya. Ada beberapa nama yang pantas. Tapi gini, yang penggantinya haruslah orang yang bisa menguasai ruang ganti. Kenapa? Karena kita banyak pemain diaspora sekarang. Kita banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa.
tanpa mengecilkan arti pelatih lokal, apakah pemain-pemain ini akan menganggap kalau pelatih lokal yang memegang? Itu aja. Kemudian kita kan sekarang gini, Kluivert itu kontraknya berakhir di Februari tahun 2026. Opsi 2 tahunnya kalau tidak diambil dia akan berakhir di 2026. Kalau dia diganti kan masih ada Alex Pastur. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelatih yang bisa menjadi media darling, disukai oleh media, disukai oleh supporter, disukai oleh masyarakat. Dan saya rasa dengan kinerja Alex Pastur selama Januari sampai sekarang, dia masih dianggap oleh masyarakat. Kenapa dia tidak gitu loh. Kemudian kalau ada pelatih yang lain, ya bisa berandai-andai. Misalnya pelatih yang sudah pernah sukses di Liga Indonesia seperti Bernardo Tavares. Kemudian ada lagi kalau mengacu ke luar negeri, saya juga agak tinggi kalau kita ingin mengambil Timur Kapadze. Apakah dia akan berhasil? Karena Timur Kapadze berhasil bersama Uzbekistan dengan bank pemain Uzbekistan tuh luar biasa. Artinya homegrown players mereka kan mulai dari under 13, under 15, under 17. Sehingga dia sudah banyak sekali pemain yang bisa dia comot untuk dimainkan. Di sini kan dia tidak terlalu mengerti pemain-pemain kita karena dia belum pernah ada di Liga 1, belum pernah mengawasi Liga 1. Kalau dia datang ke sini, ya berarti dia harus dari nol lagi untuk mengawasi hal-hal seperti. Jadi menurut Anda daripada melakukan penyesuaian yang baru lagi, lebih baik Alex Pastur yang jadi kaptennya? Iya, Alex Pastur kan sudah mengetahui dan dia kan dikenal di Eropa sebagai ahli taktik. Mungkin, tapi sekarang persoalannya adalah gini, kalau saya dibawa oleh seseorang, misalnya saya dibawa oleh Patrick Kluivert, saya asistennya. Kalau Patrick Kluivert dipecat, apakah saya akan tega untuk melanjutkan tugasnya? Itu masalah moral ya, masalah norma dan segala macam. Tapi kalau kontraknya sudah berakhir, ya kenapa tidak coba ditawarkan kepada Alex Pastur dan juga Daniel Lanzat? Siapa tahu mereka berkeinginan untuk hal yang sama. Dan kita kan sekarang ada FIFA Matchday bulan November, ada Piala AFF bulan Juli sampai Agustus tahun depan, dan ada Piala Asia Januari tahun 2027. Hal-hal seperti ini yang harus cepat dipikirkan oleh PSSI kalau ingin mencari pengganti dari Kluivert. Kalau Sintayong saya pikir juga walaupun masyarakat pengen, saya rasa Sintayong juga nggak pengen juga balik ke sini ya. Saya nggak yakin dia mau gitu loh. Oke, baik. Bung Oki, Anda setuju kalau Alex Pastur yang menggantikan atau justru Anda punya nama lain, misalnya STY balik lagi aja ke Indonesia? Nanti dijawab, tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Saudara, Kapten Timnas Zai Ijaz gerah melihat hujatan yang tertuju kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah kegagalan skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Ijaz menuliskan pesan panjang mendukung Erick Thohir. Ia menekankan pentingnya menghargai kerja keras dan dukungan yang telah diberikan Erick dan jajarannya di PSSI kepada para pemain. Menurut pemain Sassuolo FC itu, banyak pihak tidak mengetahui betapa besar upaya yang dilakukan Erick Thohir dan jajaran PSSI di balik layar untuk memberikan kondisi terbaik bagi timnas. Biasanya saya tidak memposting pesan semacam ini, tetapi kali ini saya merasa harus melakukannya karena saya melihat banyak komentar negatif terutama mengenai Bapak Thohir dan timnya. Dalam batas kemampuan mereka memberikan kami kondisi terbaik di luar lapangan sehingga kami dapat fokus sepenuhnya pada performa kami di lapangan, tulis Zai Ijaz di Instagram pribadinya. Kita lanjutkan dialog kita, saya ke Bung Oki, pertanyaan yang tadi, kalau Anda sendiri punya nama siapa? Setuju dengan Bung Gita atau mungkin menurut Anda STY silahkan kembali melatih Indonesia? Sebenarnya kalau Alex Pastur, menurutku sudahlah, kita harus ganti pelatih lain saja. Kalau nama mungkin aku nggak punya, tapi kita harus punya pelatih yang bisa tegas ke pemain. Kita butuh itu. Karena ketika pelatih tidak bisa tegas ke pemain, biasanya pemain itu kurang rasa tanggung jawabnya terhadap tim. Jadi kayak santai semua segala macam. Siapapun itu pelatihnya, siapapun, selama dia bisa menguasai ruang ganti, dia bisa bikin pemain disiplin semua segala macam, timnas kita pasti bakal bagus kok sebenarnya. Di era Sintayong kemarin kan salah satu keunggulan dari Sintayong adalah dia tegas terhadap pemain-pemainnya dan begitu. Ketika dia nggak suka, ya dia nggak mainkan. Jadi menurut Anda kenapa pelatih harus menguasai ruang ganti? Karena ruang ganti itu adalah tempat paling sakral untuk sebuah tim. Ketika
pelatih tidak bisa menguasai ruang ganti, pemain punya egonya sendiri, ngerasa besar sendiri, ngerasa semua segala macam tidak bisa dikuasai pelatih, apa yang dibilang pelatih tidak akan sampai ke pemain. Dan sejauh ini Anda melihat memang tidak ada yang namanya kemesraan antar pelatih dan juga tim pelatih? Untuk saat ini tidak ada. Tidak ada? Oh, tidak ada sama sekali. Bahkan kabarnya ada beberapa pemain yang memprotes keputusan-keputusan pelatih itu sendiri. Pemain di timnas itu sendiri ya. Contohnya? Ada pemain yang menyebutkan, ada pemain yang bertanya ke pelatih kenapa saya tidak diturunkan, semua segala macam. Ada pertanyaan-pertanyaan dari pemain seperti itu yang tidak bisa dijelaskan secara masuk di akal oleh si Patrick Kluivert kayak begitu. Oke, timnas butuh pelatih yang tegas. Kalau begitu Bung Gita, bagaimana penentuan mekanisme pergantian pelatih nanti? Kalau misalnya STY lagi yang kita panggil, apakah STY mau kembali melatih timnas? Sebenarnya gini, kan banyak sekali kasus seperti Half Renard lah, pelatihnya Arab Saudi. Dia kan dipecat oleh Arab Saudi karena hasil yang buruk. Tapi setelah beberapa saat Arab Saudi juga tidak kunjung baik. Mancini yang menjadi pelatih tidak bisa membawa mereka pada target yang mereka inginkan. Ya akhirnya Persatuan Sepak Bola Arab Saudi kembali memanggil Half Renard. Tapi kan dipecatnya tidak dengan drama, tidak dengan dipecat pada saat dia sebenarnya lagi baik, terus kemudian dia dibuang. Jadi tidak ada tidak ada rasa sakit hati mungkin dari Half Renard. Ini kenapa dia kemudian berkeinginan kembali. Saya nggak yakinnya dengan STY adalah dia penuh dengan drama. Bahkan anaknya juga mengatakan lihat aja nanti kalau mereka tidak dengan ayah saya akan seperti apa. Jadi dalam tanda kutip tuh sudah ada grudge, sudah ada kayak dendam bahwa kenapa gue disingkirin, kenapa hal-hal seperti ini. Jadi itu yang bikin saya nggak yakin bahwa dia akan mau kembali lagi. Di samping, saya juga tahu bahwa beberapa petinggi exco di PSSI juga tidak ingin dia kembali. Pak Erick Thohir juga saya yakin juga tidak ingin dia kembali, itu aja. Sedangkan penentu keputusan itu adalah di Pak Erick Thohir dan juga para exco ini. Tadi Pak Marji kan kemarin bilang bahwa harus ada rapat exco untuk memutuskan apakah Patrick Kluivert stay atau out, tapi hanya seperti itu, tidak untuk siapa penggantinya. Nah penggantinya saya juga nggak yakin bahwa STY akan dipanggil lagi gitu loh. Walaupun masyarakat sangat ingin sekali STY kembali. Ya itu dia, meskipun masyarakat kalau kita lihat di mana-mana tampaknya kan belum move on ya dari sosok STY. Apalagi kemarin kita gagal melangkah ke Piala Dunia, 2 tahun perjalanan timnas terhenti. Dan kesalnya dimulai dari saat kita kalah dengan Arab Saudi, kemudian di Irak juga kita dilumpuhkan begitu. Jadi apakah memang nanti Exco bisa semata-mata ya tidak mau mendengarkan mungkin pendapat publik itu? Iya, harusnya sih kalau mendengarkan masyarakat ya STY. Sebenarnya gini, STY itu sebenarnya udah on track. Oke, dia kalah 2 kali lawan China dan lawan Jepang. Tapi lawan Jepang kan memang kita kalah dari segalanya. Plan jalan pun tidak akan jalan. Tapi lawan China ada kesalahan dari STY. Kalah away pada saat itu ya. Dia berantakan di babak pertama, tapi dia perbaiki di babak kedua. Kemudian ada 2 pemain, ada 2 puzzle yang tidak dimiliki oleh STY, tapi dimiliki oleh Patrick Kluivert, yaitu Joe Pelopessi sebagai gelandang bertahan untuk menemani Tom Haye, dan juga Ole Remeni di depan. Saya membayangkan kalau STY sekarang dikasih tim yang sama, pasti dia akan bisa berbuat lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Dan yang sekarang lebih mewah ya, Bung? Ya, setidaknya melawan Arab Saudi kemarin dia akan memainkan pemain yang tepat. Oke lah, Calvin Verdong nggak bisa bermain di hari H. Keputusannya adalah dia cedera. Tapi dia pasti akan memainkan Tom Haye untuk tidak memainkan Mark Klok saat itu. Oke, baik. Saya Bung Oki, tadi kan Anda mengatakan bahwa ya STY aja yang melatih. Tapi kan kita tahu saat itu ada isu bahwa terjadi perdebatan di ruang ganti STY saat itu dengan pemain. Ya, perdebatan sama pelatih itu adalah hal wajar di dalam sepak bola sebenarnya. Kan itu untuk kebaikan tim juga, bukan semata-mata ketika berdebat, ini tim jadi berantakan kayak begitu. Nah, kesulitannya kan kita tidak dapat informasi tepat tentang keributan yang ada di ruang ganti itu. Makanya saya bilang, kalau seandainya mengganti pelatih, cari pelatih yang tegas, yang tidak bisa diintervensi, yang benar-benar sesuai, aku maunya ini ya ini, kayak begitu. Itu adalah pelatih yang tepat. Jadi kalau seandainya gagal, kita tahu minta pertanggungjawabannya ke siapa. Oke, baik. Kayak gini, kalau kayak gini, Patrick Kluivert gagal semua segala macam. Ya kita harus tahu, ini tanggung jawabnya siapa? Ini jadi 2 tanggung jawabnya, Patrick Kluivert dan federasi. Karena federasi yang mengganti Patrick Kluivert di tengah kompetisi. Sejauh ini Anda sudah melihat ada respon yang memenuhi pertanyaan dari publik nggak? Dari federasi?
Belum ada yang muncul ngasih statement apapun. Makanya kemarin saya bilang sebenarnya kita mau ngucapin terima kasih ke Pak Erick Thohir karena sudah membangun sepak bola kita dengan baik. Tapi Pak Erick Thohir harus tanggung jawab sama apa yang sudah terjadi di timnas saat ini. Kan kemauan Pak ini bukan hal kecil yang dilakukan. Kita sudah menghabiskan uang banyak untuk persiapan ini semua. Masa sih apa yang sudah Bapak lakukan dengan baik ini harus selesai dengan sia-sia. Jadi kasih statement yang baik untuk kita pecinta sepak bola bahwasannya oke, kita masih bakal setia mendukung timnas. Apa yang harus dilakukan oleh federasi? Kita butuh statement itu segera sebenarnya. Ya, jadi Anda mendesak Erick Thohir untuk segera memberikan statement ya ke publik. Betul. Baik, saya ke Bung Gita. Pertanyaan terakhir saya, apa risiko kalau kita tidak mengganti pelatih, apalagi kita akan menuju Piala Asia? Ya, saya takutnya akan berantakan seperti kemarin-kemarin ya. Dia sudah pegang 8 pertandingan, 4 diantaranya dia berantakan. Dia kelihatan tidak punya plan B pada saat plan A-nya gagal. Itu aja yang saya khawatirkan. Kalau dia dipaksa juga, karena seperti yang Oki tadi bilang, pelatih ini seperti tidak punya tidak punya kemampuan untuk jadi pelatih. Itu aja. Dia punya asisten yang oke, tapi dia tidak terlalu mendengarkan asistennya. Kelihatan kemarin pada saat kenapa Marco tidak cepat ditarik keluar, hanya Beckham Putra yang ditarik keluar. Kemudian Yakov Sayuri juga tidak cepat ditarik keluar, padahal tidak perform. Artinya hal-hal seperti ini yang sangat mendasar. Seorang pelatih harusnya bisa seperti itu. Itu yang harus kita patahkan dengan kita mencari pelatih yang lain sehingga tidak ada terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Contohnya kita sekarang punya tim yang bagus kok. Kita semuanya sudah ada Ole Romani di depan, sudah ada Joe Pelopessi di tengah. Tom Haye juga sekarang bisa main 80 sampai 90 menit. Kenapa tidak dicoba dengan pelatih yang lain? Toh waktunya masih lama. Saya ingat Tanjung Verde. Tanjung Verde itu kan baru aja negara debutan. Ya, benar sekali. Diaspora dan berhasil lolos ke Piala Dunia. Dia kan diaspora. Pelatihnya dari tahun 2020 nggak ganti, dan itu artinya diaspora itu percepatan dan bisa dilakukan, artinya walaupun tidak bagus untuk pembinaan tapi bisa dilakukan. Oke, baik, Bung Oki, singkat saja, jadi Anda juga meminta federasi untuk tidak tutup telinga untuk mengembalikan STY melatih timnas? Masalah STY mau dikembalikan ke timnas itu keputusan federasi, karena sebenarnya aku pribadi sih kalau STY balik terima kasih, kalau dia tidak balik juga tidak apa-apa, tapi federasi harus tahu bahwasannya mereka harus mencari pelatih yang jauh punya kualitas ketimbang Patrick Kluivert. Patrick Kluivert harus diganti kata Bung Oki. Terima kasih Bung Oki, terima kasih Bung Gita telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, serta lain di Kompas Petang, Menkyu Purbaya Yudi Sedewa nyatakan realisasi program MBG baru mencapai 23% dari 71 triliun rupiah dana yang dianggarkan. Jangan kemana-mana saudara, kami segera kembali. Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan Dewan Pengawas Danantara usai disorot soal Purbaya yang menolak pembayaran proyek kereta cepat atau WUSH menggunakan APBN. Pertemuan berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta Pusat. Terpantau Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tiba sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kedatangan AHY disusul Menteri Keuangan Purbaya. Pada agenda sebelumnya, Menko Purbaya menjawab akan melakukan pertemuan dengan Dewas Danantara yang perdana. Oke, siap. Makasih, Pak. Ngomong utang KCIC nggak Pak habis ini sama Danantara? Utang KCIC sama Danantara bisa dibahas nggak Pak? Nanti saya lihat, ini kan pertemuan Dewan Pengawas yang untuk saya pertama ya. Saya mau lihat seperti apa. Bukannya kemarin udah jawab dia, katanya jawabannya tegas. Dengan 2 opsi katanya Pak, antara dikasih ke pemerintah atau suntik ke AI. Gimana Pak? Emang nggak tegas itu Mas. Rapat Menko bersama Dewan Pengawas Danantara turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. Beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang. Dirut PT KAI Bobi Rashidin bahkan menyebut
masalah utang PT KCIC selaku pengelola operasional Wush sebagai bom waktu. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Sebentar Pak Bobi. Bapak siapa yang managing direkturnya? KAI ini siapa? Sama siapa? Bu Febri. Oh, Bu Febri. Nah, tolong bicarakan soal di dalam RKAP-nya Danantara 2025, salah satunya ada penyelesaian permasalahan WUS ini. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Bola panas utang proyek WUS pun kembali bergulir usai Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, mengajukan 2 skema penyelesaian utang proyek kereta cepat WUS. 2 skema itu diantaranya dengan menyuntikkan dana kepada PT KAI atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Yang artinya PT KCIC sebagai pengelola operasional akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur. Kami sudah rapat dengan Menko Infrastructure, kita juga sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan, menawarkan beberapa opsi yang kita harapkan nanti menjadi solusi terbaik bagi industri kereta api kita ke depan. Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kemudian kita menambahkan equity kita, ya, sehingga ini kan loan-nya yang teman-teman juga tentu tahu ya, bahwa ini utang pembangunannya cukup besar. Nah ini apakah kita menambah equity sehingga kemudian perusahaan ini menjadi self-sustain, karena secara operasional mereka kan sudah cukup ya, jadi EBITDA-nya sudah positif ya perusahaan ini, sehingga hanya equity-nya waktu itu kekecilan kita menempatkannya. Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Namun Menteri Keuangan Purbaya menolak skema yang disodorkan Danantara. Menurut Purbaya, Danantara sebagai pengelola badan investasi BUMN semestinya bisa mengatasi masalahnya sendiri, termasuk utang. Terlebih Danantara mengantongi 80 triliun rupiah dari dividen dalam setahun. Utang KCIC dibiayai APBN. Tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Nilai investasi proyek jumbo ini mencapai 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 118,37 triliun rupiah. Dari total investasi ini, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank. Pada 2024, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) mencatat kerugian sekitar 4, triliun rupiah dan hingga saat ini masih terus berlanjut. Tim Liputan Kompas TV. Kerugian proyek WUS ibarat bom waktu bagi PT KAI selaku penanggung utang. Sementara 2 skema yang diajukan Danantara ditolak Menteri Keuangan Purbaya. Purbaya menilai masalah utang BUMN seharusnya bisa ditangani sendiri oleh Danantara supaya tak lagi membebani APBN. Lalu siapa yang patut bertanggung jawab atas kerugian WUS ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pakar kebijakan publik Agus Pambagio dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, begini, dari Menko bilangnya nggak mau untuk menanggung utang ini lewat APBN. Lebih baik Danantara saja yang menangani ini. Menurut Anda itu jadi solusi atau malah bicu pasal baru, Bang Doli? Iya, saya kira kan ini memang PR dari masa lalu ya, yang sekarang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintahan baru, pemerintahan Pak Prabowo.
Tetapi kan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah pemerintahan, ya PR seberat atau sebesar apapun tentu harus kita cari solusinya, harus ada penyelesaiannya gitu. Nah, tentu ini harus dibicarakan secara terkoordinasi ya. Jadi menurut saya sebaiknya ya Menteri Keuangan, terus kemudian Danantara, kemudian juga mungkin pihak kereta apinya ya bisa duduk bersama membicarakan masalah ini. Jadi sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu. Nah kemudian solusinya itu ya belum ketemu, nggak usah dilempar ke publik dulu kan. Ini kan jadi perdebatan yang ya pada akhirnya nanti banyak orang ikut nimbrung malah nggak ketemu solusinya gitu. Jadi kalau tadi Sorry, saya potong di situ. Karena kan alasannya mengingat KAI bagian dari Danantara, terlebih punya kemampuan finansial dan punya benefit sendiri dividen 80 triliun per tahun, itu yang menjadi alasannya. Menurut Anda Danantara mampu menalangi itu atau justru perlu dipadukan dengan APBN, Bang Doli? Nah, kita kan tidak tahu persis ya. Saya tidak mengikuti itu sebetulnya Danantara itu kalau misalnya setiap tahun betul apakah 80 triliun itu gitu ya. Dan kemudian kalau memang benar ada, tentu saya kira kan Danantara juga mungkin sudah punya program-program lain yang juga menjadi sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Nah, apakah kemudian salah satunya ini sudah ditetapkan itu adalah soal WUS ini, itu kan kita nggak tahu ya. Baik. Nah, makanya oleh karena itu dicarikanlah skema yang paling tepat ya. Karena bagaimanapun kan ini barangnya sudah jadi ya, dan masyarakat juga saya lihat dari hari ke hari saya perhatikan juga sudah menggunakan ini. Kalau tadi nggak salah Pak Doni kan sudah mengatakan sebetulnya secara ekonomis ini sudah jalan, tinggal masalah equity-nya dulu dan soal utangnya kan yang problem gitu. Mengingat hari ini juga ada pertemuan antara Menko dan Danantara, kita coba tinjau dulu laporan terbaru dari tim liputan kami. Sudah ada Fedriska Ananda dan Bondan Wicaksono yang saat ini berada di Wisma Danantara. Setelah pertemuan, Rizka, Menko bilang bahwa Danantara sudah menjawab atas persoalan utang KCIC ini. Jawabannya apa dari Danantara, Rizka? Setelah disampaikan juga oleh CEO Danantara, Rosan Roslani yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi begitu ya, terkait dengan skema pembayaran utang dari PT KAI, yang mana ini sebetulnya ada dua opsi begitu, yang mana ini akan ditangani oleh Danantara ataupun melalui pembiayaan oleh APBN. Namun tadi juga kami mengikuti bagaimana kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga setelah melaksanakan rapat dengan PT PLN juga sempat memberikan keterangan di doorstop begitu, mengatakan bahwa Purbaya sebetulnya mengatakan Danantara sendiri memiliki evidence yang cukup untuk membiayai hutang dari PT KAI ini sendiri. Dan hingga saat ini juga rapat Dewan Pengawas Danantara masih berlangsung di Wisma Danantara, di mana tadi kalau misalkan kami pantau juga ini tampak sejumlah menteri kabinet, tadi tampak juga Menteri Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian ada juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, juga beberapa menteri lainnya. Memang tampaknya ini berkaitan dengan menteri-menteri yang berkaitan dengan keuangan begitu ya, untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas Danantara pada saat ini. Hingga saat ini pertemuan masih berlangsung. Tadi ketika doorstop, Menteri Purbaya juga sempat disinggung apakah akan membahas terkait dengan skema pembayaran hutang PT KAI ini. Tadi Menteri Purbaya mengatakan dia belum mengetahui apakah ini akan menjadi agenda dalam rapat begitu. Namun jika memang dibahas, Menteri Purbaya mengatakan jelas sikapnya tegas adalah tidak ingin membebankan untuk pembiayaan PT KAI kepada utang tersebut yang akan dibebankan ke APBN, karena memang untuk saat ini juga Purbaya masih fokus untuk melakukan monitoring terkait dengan stimulus yang sudah dilakukan. Jadi memang tampaknya untuk APBN belum bisa ataupun berat begitu untuk dibebankan utang ini untuk ditalangi oleh APBN. Intinya adalah dari Menko tetap pada pendiriannya bahwa untuk utang proyek WUSH ini tidak ingin dibebankan lewat APBN ini. Rizka, terima kasih untuk laporan Anda dari Wisma Danantara. Kita lanjutkan diskusi lagi. Pak Agus Pambagio, suara saya terdengar jelas Pak Agus? Ya. Oke, dengan kondisi semacam ini muncul lagi pandangan begini, kalau kemudian dibebankan oleh Danantara dengan benefit dividen mereka 80 triliun per tahun, seolah-olah ada kesan bahwa BUMN lain di bawah payung Danantara ikut kebagian nalangin utangnya si proyek WUSH ini. Menurut Anda ini akan jadi masalah baru atau ya udah betul arahan Pak Purbaya ini jadi solusi?
Ya, sangat akan menjadi pembebanan. Kan kita tahu bahwa WUS itu kan ada 4 BUMN di situ, Kereta Api, Wika, PTP 8, dan Jasa Marga. Tadinya yang pegang kendali dan saham terbesar Wika, lalu dibebankan pada Kereta Api. Nah, ketika saya tanya dulu, ini Kereta Api nggak ada uang, saya sudah katakan itu di publik lah, udah 10 tahun yang lalu. Tetapi bilang, enggak, itu nanti lewat APBN, lewat ke KAI. Kan ternyata enggak. Kemarin yang tahun kemarin aja kan ada 6 triliun kalau saya tidak salah, itu pembayaran PTBA kepada KAI untuk pembelian batu bara masuk ke sana. Nah, jadi memang kalau menurut saya setuju dengan Pak Menkeu, karena kalau itu dibebani dari APBN, pasti banyak pos-pos yang akan dipotong lagi. Apakah pemerintah daerah atau masyarakat rela? Nah, itu yang saya nggak tahu. Apa mau menerbitkan bond atau mau ngutang lagi? Kita nggak tahu. Nah, untuk itu saya serahkan pada para ekonom saja. Saya bukan ekonom gitu ya. Kalau kemudian dipadu-padankan, pemerintah punya porsi, dari Danantara punya porsi, bisa jadi jalan tengah. Gimana caranya? Undang-undangnya apa? Kan harus ada underlying-nya. Kan kalau semua 80T dividen sudah diambil, kemudian aset dan segala macam sudah ada di Danantara, ya harusnya apa persoalan apa yang ada dengan APBA dengan BUMN-nya ya mereka tangani. Tapi persoalannya KAI ini kan karena ketiban anu aja rezeki yang tak jelas dari Wika lempar handuk putih lalu ke KAI. Oke. Nah, semua beban di KAI nggak akan bisa. KAI sudah yang rute Parahyangan sudah ada 3 atau berapa yang dimatikan juga. Tapi secara operasional nggak sanggup KAI. Dan ingat tahun depan sudah akan ada overhaul dari kereta-kereta itu yang akan sangat mahal. Ditambah lagi per tahun 2024 kerugian WUS ini kan besarannya 4,2 triliun. Nah, sekarang publik Bang Doli menyoroti mantan Presiden Joko Widodo yang disebut harus bertanggung jawab atas kerugian proyek ini. Anda sebagai bagian dari partai pendukung pemerintahan Jokowi saat itu meresponnya gimana dengan pandangan ini? Tepat nggak kira-kira? Ya, saya kira kan ini bukan proyek orang per orang ya. Bukan juga proyek satu presiden, kemudian setelah selesai presidennya semua proyek atau program yang sudah selesai itu kemudian dibebankan. Nah, itu yang saya katakan tadi, ini kan sudah menjadi milik publik ya, milik negara gitu. Nah, sebesar apapun masalahnya ya memang harus diselesaikan. Nah, tentu memang ini menjadi PR, saya katakan tadi di awal kan PR dari pemerintahan baru ini yang harus kita selesaikan. Nah, tetapi memang ini saya kira memang belum ditemukan tuh solusi itu. Ini kan jadi dilema. Kalau tadi diselesaikan melalui dana para BUMN yang ada di Danantara itu. Kalau kayak gini kondisinya, maka menurut Anda siapa yang patut bertanggung jawab, Bang? Karena utangnya ada kemungkinan bisa membesar lagi loh. Ya bertanggung jawab ya negara lah, ya kan. Dan itu yang saya kira harus kemudian dicari penyelesaiannya. Nah, saya kira saya setuju kalau memang ada pertemuan saat ini para menteri-menteri yang terkait dengan ekonomi. Ya kalau ini menjadi masalah yang dianggap besar di kemudian hari ya berkaitan dengan soal utang dan segala macam itu ya memang harus dibicarakan serius. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi. Sebaliknya kalau kita kemudian bebankan ke APBN, tambah masalah baru lagi. Kita sama-sama tahu nih kemarin beberapa minggu yang lalu aja misalnya dana transfer keuangan ke daerah itu dipotong, itu sudah menimbulkan reaksi yang luas juga gitu ya. Karena pembangunan di daerah itu kan juga menyangkut juga masyarakat di daerah. Nah, kalau kemudian tiba-tiba nanti diputuskan APBN ini dialihkan lagi sebagian ke bayar hutang ini, sementara kepala-kepala daerah itu mereka tahu bahwa dananya juga mereka dikurangin, itu juga pasti akan menjadi masalah baru. Nah, oleh karena itu nggak segampang kita cuma punya pilihan antara bayar utang melalui Danantara atau dengan APBN. Dua-duanya itu punya implikasi yang tidak sedikit, tidak kecil. Makanya saya kira harus dicari solusinya. Pak Agus, Anda juga sudah buka-bukaan kalau perkara utang WUS ini karena Jokowi atau Presiden Jokowi tidak mendengar saran Anda waktu itu. Sehingga menurut Anda kalau kondisinya seperti sekarang, siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu yang mempunyai ide kan saya sudah sampaikan plus minusnya, saya sampaikan terus tidak dipercaya ya sudah, nggak apa-apa, saya kan rakyat biasa yang mencoba memberikan masukan karena dipanggil.
Ya kalau itu ya yang punya ide itu yang harus bertanggung jawab tentu secara negara. Tapi bagaimana pertanggungjawabannya pemindahan dari Jepang ke Cina itu pun kan bermasalah sampai harus mengirim 2 orang minta maaf ke pemerintah sana itu bermasalah. Konteks Anda memberikan saran waktu itu ke Pak Jokowi dalam hal apa? Ya banyak sudah saya sampaikan sejak 10 tahun yang lalu ya saya katakan ini proyek mahal tidak mungkin di apa namanya dieksekusi. Oh nggak bisa kok ini harus. Saya malah tanya. Lo, Mas Agus setuju nggak kalau bangsa yang maju itu harus menguasai teknologi? Saya bilang saya setuju. Nah itu saya pilih kereta cepat. Saya bilang loh ini kan sudah dikerjakan oleh pemerintah Jepang bilateral dengan loan dari JICA dan sebagainya. Oh enggak, apa namanya kita cari yang paling paling oke. Ini B2B tidak G2G. Oh oke, tapi kan akhirnya G2G juga kalau begini. Urusannya negara harus menanggung. Ya pokoknya semua detail yang Anda tanyakan itu sudah saya berikan. Sudah saya sampaikan ke media juga. Sekarang berulang lagi, saya males juga sebetulnya. Nah, udah berjalan, bukan salah saya. Kan saya udah nyampaikan, kenapa gue dikejar terus kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, karena ada keinginan juga dari pemerintah untuk memperpanjang trayek ini yang sekarang udah ada Jakarta-Bandung, mau diperpanjang sampai ke Jakarta-Surabaya. Nah, kalau begitu dengan kondisi seperti ini, nggak usah aneh-aneh. Oke, nanti kita elaborasi lagi di segmen berikutnya. Tahan dulu Pak Agus. Di luar Jawa. Oke, lebih lengkapnya kita tahan dulu, kita di jeda dulu sebentar. Kita akan segera kembali. Pak Agus kayaknya udah gregetan nih pas saya tanya kalau kemungkinan proyek Jakarta-Surabaya diteruskan nggak perlu. Apa yang dikhawatirkan Pak Agus? Ya pakai duitnya siapa? Mau Cina lagi? Ya kan? Nah sekarang kalau mau Cina lagi, ya tentu ngutang lagi. Terus nanti barternya apa kalau nggak bisa bayar? Saya sangat khawatir dengan masalah geopolitik. Kalau dia minta Natuna bikin pangkalan di sana seperti apa? Ini kan pertanyaan saya. Kan kita tahu kasus Sri Lanka dengan pelabuhannya. Nah sekarang mau di mana? Mau gimana? Harus diselesaikan nih segera. Terserahlah siapa yang mau bayar dan antara atau pemerintah. Tentu konsekuensinya sangat besar. Tadi Bung Doli sudah sampaikan. Kalau kemungkinannya pakai bantuan dan antara untuk menyelesaikan itu bisa bakal cepat nggak selesainya nih menurut Anda Pak Agus? Ya ya harus prosesnya kan underlyingnya harus ada. Kan dan antara sendiri pendiriannya PP Perpresnya dan sebagainya belum ada. Sekarang BUMN juga bingung tuh kalau kerja karena Permen 123 menjadi dasar kan sudah pindah dan belum. Nah sekarang kalau mau pakai ini ya tentu harus dibuat underlyingnya. Dan lagi jangan lupa ini keretanya sudah masuk ke fase service dan itu biayanya mahal. Oke, Bang Doli, kalau kemudian ada niat dari pemerintah untuk membuat trayek ini lebih panjang sampai ke Surabaya, menurut Anda fair dengan kondisi utang Jakarta-Bandung saja ini belum selesai? Ya saya kira satu-satu lah ya. Ini kan masalah yang tidak kecil ya. Masalah besar loh ini, utangnya besar sekali. Dan menurut saya ya sebelum ini diselesaikan kita juga tidak usah menambah pekerjaan baru. Tadi kan saya katakan ini pekerjaan rumah ya. Jadi pekerjaan rumah yang satu ini kita belum tahu solusinya seperti apa. Jangan kemudian kita mengambil langkah mencari PR baru gitu loh. Ya, jadi selesaikan satu-satu dulu ya. Memang kelihatannya sih indah gitu ya. Proyek ini semua masyarakat bisa diinformasikan dengan iming-iming, wah nanti kalau sampai Surabaya cuma sekian jam gitu. Cuman konsekuensi membangunnya itu kan kita harus pikirkan. Ini sekarang fiscal space kita kan juga sangat sempit ya, sangat terbatas gitu loh. Ini adanya efisiensi saja banyak menimbulkan reaksi. Nah jadi jangan kemudian kita menambah PR baru kalau PR yang lama saja belum kita selesaikan. Seberapa yakin Anda kalau kemudian ide untuk Danantara yang menanggung utangnya Wush ini bisa jadi nih, kalau kejadian bakal berapa lama makan waktunya menurut Anda? Ke saya nih? Iya, Bang Doli. Wah, saya saya belum sampai kepada kita apakah kemudian kesimpulan penyelesaian masalah itu ditangani oleh tentara atau tidak gitu ya. Justru pertanyaan Tifal itu yang menjadi salah satu pertimbangan kalau misalnya mau ngambil keputusan itu, nah proses, prosedur dan segala macam itu seperti apa? Tadi Pak Agus mengatakan bahwa underlying-nya aja kita belum selesai gitu kan. Nah mungkin mulai dari situ dulu. Gitu.
Oke. Nah, Pak Agus, ini kan jadi pertanyaannya adalah saat ada proyek besar, mekanisme dari pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan ini menjadi tanda tanya. So, apa yang harus diperhatikan kalau kemudian pemerintah atau pihak-pihak terkait mau menggarap proyek besar seperti ini, Pak Agus? Ya harus dihitung dengan baik lah. Semua studinya sampai studi antropologinya dilakukan. Karena kalau terjadi persoalan sosial, kita nggak bisa tahu mitigasinya seperti apa. Seperti kasus IKN misalnya. Jadi, dan jangan terburu-buru. Semua mau terburu-buru karena mau cepat di groundbreaking misalnya. Karena mau cepat gunting pita, nggak bisa. Financially kalau kita kaya raya sih nggak apa-apa. Kan kita juga tergantung banyak pada bantuan-bantuan lain. Kemudian bantuan investasi yang juga tidak begitu baik posisinya sampai hari ini. Jadi bukan hal yang mudah. Kalau tadi dilanjutkan sampai Surabaya, itu kanibal dengan jalan tol, dengan bandara, itu gimana? Kan uang sudah ditanam di situ. Coba lihat kalau Lebaran, itu bandara Jogja, Solo, Semarang berkurang 50%. Oke. Bawa mobil. Jadi itu harus dihitung betul gitu. Kalau kemudian ada masalah seperti ini, mekanisme permintaan pertanggungjawaban atas kebijakan yang sudah dibuat itu gimana? Ya saya serahkan pada DPR sama pemerintah lah. Saya kan sudah sampaikan. Tugas saya menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sudah sampai. Selanjutnya silakan DPR putuskan dengan pemerintah. Oke. Kalau begitu karena menyinggung DPR nih, Bang Doli, gimana kemudian mekanismenya nanti di DPR kalau sudah ada masalah seperti ini? Ya tentu DPR sebagai melaksanakan 3 fungsi tadi itu ya. Satu soal undang-undang ya. Nah, jadi kalau peraturan perundangan. Nah, tadi kalaupun misalnya kemudian memang nanti diperlukan peraturan setingkat undang-undang ya, walaupun sebetulnya mungkin tidak sampai ya. Misalnya tadi kita diputuskan mau ditangani oleh siapa gitu ya, apakah dengan antara atau kemudian pemerintah gitu. Itu kan saya kira cukup keputusan peraturan di level pemerintah saja gitu. Nah, yang kedua adalah soal budgeting. Nah, soal budgeting fungsi ini tentu kita akan awasin nanti. Misalnya kalau ditanggung ke APBN. Nah, itu akan harus ada pembicaraan ulang itu saya kira. Kita kan APBN kita kan sudah diputuskan itu ya. Nah, yang sudah diputuskan ini saja itu masih ada perdebatan-perdebatan seperti yang saya contohkan tadi soal TKD itu. Nah, kalau tiba-tiba dimasukkan lagi ini, itu akan, nah saya kira DPR juga akan betul-betul sangat hati-hati dan mempertimbangkan tuh kalau kemudian nanti hutang itu dimasukkan ke APBN lagi. Dan fraksi Golkar akan siap meminta pertanggungjawaban pihak terkait terutama pemerintah atas masalah utang ini. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita semua pada akhirnya ya. Tadi saya katakan ini kan barangnya sudah jadi gitu ya, sudah ada, sudah dipergunakan gitu loh, sudah dijalankan, cuman masih menyisakan PR utang. Yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus menjadi tanggung jawab kita. Terlepas dulu siapa yang kemudian punya ide, punya gagasan gitu, dan ini kan kita menjalankan negara ya. Institusi pertanggungjawabannya itu diserahkan kemarin, peralihan dari satu proses produk kepemerintahan ke satu yang berikutnya kan sudah dilaksanakan. Ya tadi saya katakan mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya ini harus kita selesaikan. Oke, singkat saja Pak Agus, ini tanggung jawab kita semua kalau kata Bang Doli. Iyalah. Ya tentu masyarakat berharap yang terbaik dan jangan mengulangi jatah-jatah buat mereka. Ada nggak? Terserah. Makanya saya serahkan pada pemerintah dan DPR untuk diputuskan. Mau seperti apa? Kalau mau hal-hal yang lain karena dampaknya ketika nanti tidak terbayar pun harus dipikirkan. Termasuk yang tadi saya sampaikan soal geopolitik. Oke. Pak Agus Pambagio, Bang Ahmad Doli Kurnia, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Kami akan segera kembali sebentar lagi, saudara. Ledakan tabung gas 12 kg merusak 6 rumah di Cengkareng, Jakarta Barat. Tetap di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, saudara. 6 rumah di Cengkareng, Jakarta Barat rusak akibat ledakan tabung gas 12 kg. Pemilik rumah terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
Inilah detik-detik ledakan hebat yang menghancurkan sejumlah rumah di Jalan Taman Palem Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan dipicu akibat tabung gas 12 kg yang diduga mengalami kebocoran. Pasca ledakan, puing-puing bangunan terlihat berserakan hingga ke jalan. Menurut tetangga korban, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 pagi tadi saat pemilik rumah yang merupakan seorang lansia diduga menyalakan kompor yang memicu ledakan. Tiba-tiba ledakan terjadi, korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Pertamina. Sebelah rumah saya, AI itu katanya gasnya meledak gitu loh. Meledak, saya nggak tahu, nggak jelas dia ini lupa matiin apinya atau memang udah bocor dari semalam, jadi meledak dia. Meledak jadi imbasnya kena rumah saya gitu. 5-6 rumah lah yang kena lah kira-kira ya, kena imbas. Dari ledakan dia punya gas, kompor gas dia. Berapa kilo gas, berapa kilo? Kayak 12 kilo ya, yang gede itu ya Pak. Untuk pemilik rumahnya sendiri gimana kondisinya Pak? Pemilik rumah sendiri sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Topik lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan soal dana program makan bergizi gratis yang telah berjalan hampir 1 tahun di kepemimpinan Prabowo Gibran. Realisasi anggaran MBG baru mencapai 23% dari 71 triliun rupiah dana yang dianggarkan. Purbaya meluruskan dana 100 triliun rupiah yang dikembalikan ke kas negara sebenarnya belum pernah dianggarkan secara resmi. Permintaan anggaran sebesar itu masih berada dalam tahap perencanaan dan belum masuk ke pos anggaran real pemerintah. Sementara 71 triliun rupiah justru sudah dianggarkan untuk pelaksanaan MBG tahun berjalan. Hingga Oktober 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai sekitar 23% dan akan terus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu ya, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober akan saya lihat nih sampai akhir Oktober. Sekarang kan ber-23% kalau nggak salah penyerapannya kan. Pasca gencatan senjata, 10 bulldozer diterjunkan membersihkan puing-puing bangunan dan jalan-jalan yang hancur akibat perang. Kami segera kembali, saudara. Laporan mancanegara, pasca gencatan senjata Israel Hamas, kota Gaza mulai membersihkan puing-puing bangunan dan jalan-jalan yang hancur akibat perang. Kampanye pembersihan dan pembukaan jalan untuk akses warga dilakukan dengan bantuan dari Qatar. Total ada 10 bulldozer yang diterjunkan membersihkan jalan. Menurut laporan PBB, sedikitnya ada 193.000 bangunan di Gaza yang hancur imbas perang. Komite Internasional Palang Merah menyerahkan 45 warga Palestina yang dikembalikan Israel sebagai bagian kesepakatan gencatan senjata. Keluarga mencari anggota keluarganya yang hilang sejak perang terjadi. Berita lainnya, saudara, sebuah mobil jenis sedan mengalami kecelakaan tunggal. Mobil terbakar usai menabrak pohon di Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan mengakibatkan pengemudi dan 1 penumpang mobil tewas. 1 penumpang lainnya mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Diduga pengemudi mobil menyetir dengan kecepatan tinggi serta dalam pengaruh minuman keras. Dan Anda telah bersama kami di Kompas Petang. Selanjutnya, Sapa Indonesia Malam. Saya Tifal Solesa. Dan saya masih Setarigan pamit. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung